السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan muqaddimah setelah amma ba'du. Amma ba'du ini bukan kebiasaan orang Arab, tapi langsung dari Nabi SAW. Yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi SAW. Seandainya sebelum beliau ada, nggak ada urusan. Kita mencontoh Nabi SAW. Ya. Jadi jangan, itu kan ikut-ikutan Yahudi gitu. Puasa apa yang kata orang ikut-ikutan Yahudi ini kan ditentang oleh orang-orang Rafidhah. Ya, puasa Asyura. Nabi ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa 10 Muharram Asyura? Kata mereka, ini hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Maka kami puasa. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ana ahaqqu minkum lahu. Aku lebih berhak daripada kalian. Apa? Memuliakan Nabi Musa, menghormati Nabi Musa, aku lebih berhak. Semenjak itu beliau berpuasa 10 Muharram. Kita mau bilang ajaran Islam kok ikut-ikutan Yahudi, bukan urusan kita. Urusan Nabi SAW, urusan kita mencontoh Nabi SAW. Termasuk sebelum beliau salaman dari dari paling kanan. Beliau kalau ketemu orang, 5 orang, salaman yang paling kanan dari beliau. Ketika beliau mau memberikan makan atau apa, yang paling kanan, sebelah kanan, di nomor 1 kan. Apakah beliau yang pertama? Tidak, ini kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang pertama kali seperti itu. Dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kita mencontoh beliau. Nggak ada urusan dengan kafir Quraisy. Itu kira-kira ya. Tentu itu tidak banyak. Ya. Berlebihan orang yang mengatakan itu berarti Islam ikut-ikutan Yahudi, Islam ikut-ikutan kafir Quraisy. Enggak. 1-2 itu. Termasuk amma ba'du. Maka ada bab khusus di beberapa kitab hadis, bab amma ba'du. Kenapa? Karena keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita kecilkan. Udah usah dibahas kayak gitu. Enggak usah panjang lebar bahas kayak, enggak bisa. Ini sabda Nabi. Jangan main-main dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengecilkan. Jangan menafikan. Seperti antum pernah dengar salah satu ucapan Syekh Yusuf Qaradawi tentang
hadis mencelupkan lalat ke dalam minuman. Beliau mengatakan Islam besar sekali. Ya benar, Islam besar. Seandainya Islam kehilangan satu hadis ini, Islam masih tetap besar. Ya. Dengan nada halus seolah beliau mengatakan, udah nggak usah dibahas. Seolah beliau takut, malu, ditertawakan oleh orang-orang kafir. Mosok minuman kemasukan lalatnya dimasukkan sekalian, lalu airnya diminum. Nih, Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah tidak peduli dengan apa kata orang, apa kata si A, si B, apa kata Eropa, Amerika, PBB, HAM. Islam tidak peduli. Ini Allah dan Rasulnya. Inilah sunnah, inilah syariat. Itulah Ahlus Sunnah. Beda dengan Hizbiyin, Haroki. Banyak pertimbangan. Kalau perlu sembunyikan, sembunyikan. Ada saatnya. Gak bisa. Fa inna tauhida huwal asal. Tauhid itu adalah asal. Hukum asal. Awal, asal usul. Fi bani Adam. Pada diri anak Adam. Tauhid itu adalah asal. Artinya, mana yang dulu ada? Tauhid dulu apa syirik dulu? Mana duluan? Tauhid dulu apa syirik dulu? Tauhid. Tauhid. Wa syirku tari'un wa dakhil. Sementara syirik itu pendatang, kemudian ya, menyusul, bukan dari awal, bukan yang asal. Yang asal adalah tauhid. Beliau merujuk dengan ucapan Ibnu Abbas, menafsirkan kanan nasu ummatan wahidatan. Ada dua tempat, ada dua surat yang berbunyi, yang di dalamnya ada ayat kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu, bersatu. Dulu kapan? Zaman Rasulullah? Tidak. Zaman Nabi Isa? Tidak. Zaman Nabi Musa? Tidak. Zaman Nabi Ibrahim? Tidak. Tapi zaman Nabi Adam. Nabi Adam punya anak. Anaknya punya anak lagi. Punya cucu. Punya cicit. Cicitnya punya anak. Terus punya cucu. Punya cicit lagi, terus entah sampai berapa generasi, semuanya bertauhid. Ya. Berapa abad? Berapa abad? 10 abad. 10 kali 100 berapa? 1000 tahun. 1000 tahun pertama manusia. Belum ada Nabi, belum ada Rasul. Nuh belum lahir. Seluruh manusia bertauhid. Tidak ada hari itu orang yang menyekutukan Allah. Tidak ada hari itu satupun orang Hindu. Tidak ada. Orang Buddha, orang Konghucu, orang ateis, Yahudi, Nasrani, tidak ada. Seluruh manusia, entah berapa juta, Muslim semua, beriman semua, bertauhid semua, mengikuti syariat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, dosa yang lain ada. Dosa yang lain ada. Mungkin berzina, minum khamar, berjudi. Bahkan yang lebih besar dari itu apa? Lebih besar dosanya dari berzina, minum khamar, berjudi, tapi tidak syirik. Apa? Nah, membunuh.
Bahkan tidak tanggung-tanggung siapa bunuh siapa. Iya, abang membunuh adiknya. Abang membunuh adiknya. Ya. Yang di dalam Taurat dan Injil disebut sebagai Qabil dan Habil. Tapi dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran ada kata-kata Qabil Habil. Begitu pula hadis Nabi yang sahih. Bahkan yang dhaif tidak ada kata-kata Qabil Habil. Itu ada di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat dan Injil. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah tidak suka menyebut istilah Qabil Habil, karena nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah. Nah itu dia dosa yang luar biasa besar, kan membunuh satu orang seperti membunuh semua orang. Karena orang itu insya Allah golibnya akan punya anak, anaknya punya anak lagi, punya cucu, punya cicit, terus ketika dibunuh ya sudah, maka seolah membunuh satu generasi. Apalagi masih muda, masih bujang, dibunuh. Kalau nggak dibunuh, golibnya kan ya berumah tangga, punya anak, punya cucu, punya cicit, dan seterusnya. Ya nggak jadi ada, orang udah dibunuh. Tapi syirik belum ada. Ya. Nggak ada, belum ada jimat, dukun, raja, wafak, kuburan keramat, tempat keramat, keris, apalagi nggak ada. 1000 tahun, dan 1000 tahun itu zaman dulu ya. Kan hadis sahih mengatakan bahwa waktu itu semakin kesini semakin sempit. Berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza iqtarabatiz zaman." Ketika zaman itu, ketika waktu itu menjadi semakin sempit. Hampir-hampir mimpi seorang muslim, nggak ada yang salah, nggak ada yang bohong. Nanti itu. Ucapan Nabi menunjukkan bahwa waktu itu semakin lama semakin sempit. Artinya sehari 500 tahun yang lalu dengan sehari sekarang beda, gitu ya. Sebulan 700 tahun yang lalu dengan sebulan hari ini beda. Ini tidak bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Kalau dalil ada tadi, bisa dirasakan. Antum insya Allah bisa merasakan. Dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, waktu antum masih SD dengan sekarang ini beda, bisa dirasakan. Dan itu cerita dari ayah ibu kita, nenek-nenek kita. Dulu rasanya lama, sekarang banyak mengatakan, oh itu karena kesibukan kita, itu karena semakin. Yang nganggur juga sama begitu. Nganggur kan nggak sibuk, tetap aja ya. Main handphone, nonton apa, tiba-tiba duhur, nggak lama tiba-tiba asar ya. Bahkan nanti di hari-hari Dajjal atau sebelum Dajjal ya, itu masuk gerbang kota, masuk gerbang kota di pagi hari ya. Keluar dari gerbang itu sudah sore, saking cepatnya gitu ya. Yang jelas sabda Nabi tadi. Nah, selama 10 abad, 1000 tahun itu tidak ada satupun manusia yang menyekutukan Allah. Itu yang dimaksud oleh ayat Al-Quran, 2 ayat tadi, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu.
bersatu padu. Taulah kita dari sini bahwa persatuan yang sebenarnya, yang hakiki menurut Allah adalah semuanya bertauhid, maka disebut bersatu. Walaupun mungkin ada berantem, bahkan tadi abang membunuh adiknya, tetap dikatakan bersatu. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang menyekutukan Allah, tidak ada satupun yang melakukan dosa terbesar, walaupun berantem tadi. Rupanya beda dengan ta'rif, definisi persatuan menurut sebagian saudara kita. Bersatu itu apa? Tidak saling menyalahkan, saling asa, saling asih, saling asu, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyalahkan. Udah berjalan sendiri-sendiri. Yang usoli silakan, yang enggak silakan. Yang tahlilan silakan, enggak tahlilan silakan. Yang muludan silakan, yang enggak mau ya enggak apa-apa. Jangan saling menyalahkan. Biar kita bersatu. Gitu. Yang hobi berziarah ke kuburan-kuburan wali keramat, silakan. Yang enggak mau ya udah, jangan menyalahkan, jangan mencaci maki. Biar kita bersatu, katanya. Beda dengan ta'rif Ibnu Abbas, beda dengan ta'rif definisi dari Allah dan Rasulnya, bahwa manusia itu dulu bersatu saat mereka semua menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada yang menyekutukan Allah dengan satu apapun. Itu persatuan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perseteruan antara Ali dan Muawiyah tidak disimpulkan oleh para ulama Islam pecah. Tidak. Ya. Islam pecah itu pertama kali oleh siapa? Islam pecah itu gara-gara siapa? Sebelum dia muncul ke permukaan, Islam bersatu. Islam tidak pecah. Islam pecah gara-gara munculnya Khawarij. Khawarij apa? Firqah pertama dalam Islam yang ibadahnya luar biasa. Sampai Nabi katakan, kalau kalian bandingkan solat kalian dengan solat mereka, kalian merasa kecil. Padahal kalian ini siapa? Sahabat. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Padahal kalian ini sahabat. Dan Nabi sudah mensabdakan akan munculnya Khawarij itu. Baru pertama kali Islam pecah di situ. Sebelum muncul Khawarij, Islam tidak pecah. Apakah Muawiyah Khawarij? Jelas tidak. Muawiyah Ahlus Sunnah, Ali bin Abi Thalib Ahlus Sunnah. Kenapa mereka berdua berperang, masing-masing punya pasukan? Ini bukan peperangan akidah, bukan peperangan manhaj. Manhaj mereka berdua sama, akidah mereka berdua sama. Ini ada sesuatu. Kalau istilah bahasa kita, ada yang sengaja bermain, memancing di air keruh, adu domba. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyatukan kaum muslimin, ya sudah, dakwah tauhid. Karena persatuan yang sebenarnya, sekali lagi, ketika semuanya bertauhid, tidak ada yang menyekutukan Allah satu. Kita kan pengen nih kaum muslimin bersatu, ya sudah, kita para dai semua berdakwah tauhid. Dengan demikian, dai-dai ini menyatukan umat, bukan persatuan yang direkayasa. Manhaj beda, akidah beda, tapi masjidnya sama,
Sudah, nggak usah dibahas. Udah, kan kita punya musuh yang sama nih, musuh bersama nih. Amerika misalnya, Rusia misalnya waktu itu. Udah, beda manhaj nggak masalah, beda akidah nggak masalah. Yang satu sunnah, yang satu bid'ah nggak masalah. Yang satu syirik, yang satu tauhid nggak masalah. Yang penting kita semua sama-sama muslim. Mari kita bekerja sama memerangi Rusia, Uni Soviet waktu itu ya, di Afgan. Itu pelajaran besar bagi kita. Karena persatuan yang semu. Persatuan yang hanya menunggu saatnya untuk terbakar. Ya. Semu. Dan terjadi kan? Antum yang udah agak gede di tahun 80-an ya, hampir 90-an, insyaallah antum tahu siapa itu Rasul Sayyaf, Hekmatyar, Dustum, ya, siapa lagi tuh tokoh-tokoh mujahidin Afgan. Mereka manhajnya beda-beda. Manhaj mereka beda-beda. Ada sufi, ada tarekat, ada beberapa salaf. Ya. Misalnya seperti Syekh Jamilur Rahman, yang namanya dipakai untuk ma'had di Jogja. Itu berdakwah salaf. Ngaji ini sunnah, ini bid'ah, mereka nggak suka. Ini mengganggu persatuan. Karena kalau dia dakwah nih, banyak yang tersinggung kaum muslimin. Nanti malah kita berantem sendiri-sendiri. Maka dibom, dibunuh, dan gugur beliau. Ya. Yang lainnya ya sudah, nggak usah lah dakwah begitu-begituan. Dakwahnya yang sama aja, mari sholat, mari puasa, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Jadi bid'ah syirik dibiarkan. Sebab kalau dibahas, didakwahkan, banyak yang tersinggung. Ketika sesama muslim tersinggung, ya bahaya. Sementara kita punya musuh bersama, yaitu Uni Soviet, si beruang merah itu. Maka sudah, mulailah bersatu mengusir Uni Soviet. Walillahilham, menang. Setelah menang, apa yang terjadi? Setelah menang, apa yang terjadi? Iya, perang sendiri-sendiri. Ya. Menangis kaum muslimin sedunia. Kemarin-kemarin bangga, mendoakan luar biasa. Kan sampai banyak, entah benar entah tidak ya, banyaklah karomah itu di jihad Afgan itu. Diulurkan oleh kaum muslimin sedunia. Begitu Uni Soviet hengkang, mereka perang sendiri-sendiri. Sampai hari ini belum selesai kan? Kenapa? Karena tidak dibangun di atas manhaj yang sama, akidah sahihah. Ini beda dengan dakwah para nabi, para rasul. Dan kita bisa faham dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kan hari itu pecah nih kaum muslimin jadi dua. Sebelum muncul Khawarij ini, seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah, satu. Setelah muncul Khawarij ini, kaum muslimin jadi dua. Pecah jadi dua. Apa dan apa? Ahlus Sunnah dan Khawarij. Ahlus Sunnah dan Khawarij. Nah, itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib melupakan Romawi, melupakan Parsi, melupakan musuh-musuh Islam, tidak didatangi, tidak diserang, tidak didakwai. Kenapa? Beliau sibuk di dalam. Beliau lebih konsen ke Khawarij. Kalau orang bodoh akan mengatakan itu kan saudara sendiri, sesama muslim, bahkan sholatnya luar biasa, dahinya hitam bekas sujud, wajahnya pucat-pucat,
karena hampir setiap malam sholat malam, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, orang-orang jahil, bodoh akan mengatakan seperti itu. Ali bin Abi Thalib tidak jahil, tidak bodoh. Beliau tahu mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Al-aham fal-aham, beliau tahu. Ra'sul mal. Kaum muslimin ini ra'sul mal, istilah orang dagang ini modal. Modal, selamatkan ini modalnya. Jangan mencari keuntungan sementara modal habis, modal hilang. Ya, maka beliau berhenti. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, menambah daerah jajahan kaum muslimin, diawali oleh dakwah dan seterusnya, berhenti di zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau lebih sibuk dengan dalam negeri. Khawarij. Adakah seorang ulama yang mengatakan Ali bin Abi Thalib bodoh, tidak faham siasah, tidak meneruskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman? Nggak ada. Nggak ada satupun ulama yang mencela beliau. Membenarkan apa yang dilakukan oleh beliau ini penting, karena ini duri. Nah, sementara saudara-saudara kita di Afgan terbalik. Ya. Nah, dari sini jangan antum sekali-sekali bekerja sama dengan ahlul bidah untuk melakukan satu tujuan. Apa? Melawan kristenisasi misalnya. Maka antum bekerja sama dengan firqah-firqah dolah. Nggak usah. Kalau mau bekerja sama dengan mereka, sama dengan kerja sama dengan orang kafir, boleh. Itu urusan dunia, bangun jembatan misalnya, membersihkan got misalnya, membangun rumah kumuh supaya tidak terlalu kumuh misalnya, itu boleh. Mau firqah, bahkan kafir sekalian, boleh. Tapi urusan agama, jangan. Dakwah, jangan. Kana baina Adam wa Nuhin, ini ucapan Ibnu Abbas ya. Kana baina Adam wa Nuhin asyarata qurulin. Jarak dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh adalah 10 kurun, 10 abad, 1000 tahun. Kulluhum ala tauhid, mereka semua berada di atas tauhid. 1000 tahun lamanya kaum muslimin tidak ada satupun yang berbuat syirik. Adapun dosa-dosa lain mereka melakukan. Wa awwalu ma hadatsa syirku fil ardi, pertama kali muncul syirik di muka bumi, fi qaumin Nuh, itu kaumnya Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan. Di bawahnya Nabi Nuh apa di atasnya Nabi Nuh? Di atasnya. Ya. Tuaan siapa? Rasulullah apa Abu Jahal Abu Lahab? Abu Jahal Abu Lahab. Tuaan siapa? Nabi Musa apa Fir'aun? Fir'aun. Tuaan siapa? Duluan siapa? Nabi Ibrahim apa Namrud? Namrud. Dan begitu seterusnya. Jadi kebatilan dulu. Muncul kebatilan, baru Allah utus Nabi atau Rasul. Jadi antum jangan salah faham. Oh, umatnya Nabi Nuh, oh berarti setelah Nabi Nuh. Salah. Ya. Lamma ghalau fis salihin, ketika mereka itu gulu berlebihan sikap mereka terhadap orang-orang saleh.
kita menghina, mencaci, memaki, merendahkan orang soleh, berdosa. Kita gulu memuliakan orang soleh, lebih berdosa lagi. Jadi harus pas perlakuan kita terhadap orang soleh. Mencintai, memuliakan, menghormati, tapi jangan gulu. Cium tangan bolak-balik, ini gulu. Gak ada Rasul dan para sahabat mencontohkan cium tangan bolak-balik. Cium dengkul, sungkeman, ya, bekas minumnya buat rebutan. Kalau Nabi, iya, dalam beberapa kesempatan, betul, ya. Kapan? Menjelang Futuh Mekah. Menjelang Futuh Mekah, ketika Rasul dan para sahabat membikin perkemahan gak jauh dari Mekah, sengaja Abbas mengajak Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan tokoh kafir Quraisy, belum masuk Islam. Diboncengkan keliling gitu, ya. Dan dilindungi. Abu Sufyan ini dilindungi oleh Abbas. Kan boleh, ya, ketika negara muslim, Indonesia ini misalnya berperang dengan negara kafir Australia misalnya, saya sebagai warga muslim Indonesia melindungi seorang kafir Australia, ya, mungkin teman saya atau saudara saya bawa ke Indonesia ini dalam suasana perang, ya, itu haram disakiti, apalagi dibunuh. Nah, termasuk Abu Sufyan ini haram disakiti karena dilindungi oleh Abbas. Dan Abbas ini bukan siapa-siapa, bukan mentang-mentang beliau paman Nabi, bukan. Sebagai seorang muslim, berhak melindungi orang kafir, seorang mungkin dua orang kafir yang dalam keadaan berperang. Nah, berkelilinglah Abbas memboncengkan Abu Sufyan ke pasukan kaum muslimin, dan ada Rasulullah di situ. Setiap kali Rasulullah meludah, maka ludahnya dibikin rebutan oleh para sahabat. Di situ. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada Abu Sufyan, lihat, kami siap mati demi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kira-kira begitu. Adapun di Madinah setiap hari Nabi ludah, ya biasa aja. Mereka banyak nggak paham dengan riwayat itu. Ini siasat untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir. Nanti kan Abu Sufyan cerita, dan betul setelah sampai kembali ke Mekah cerita, aku belum pernah melihat pemimpin yang sangat dicintai dan dibela oleh bawahannya selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada siasah di situ. Dan itu khususiah beliau seandainya mendatangkan berkah. Maka nggak ada riwayat sahabat kecil atau tabi'in berebut ludahnya Abu Bakar misalnya, ludahnya Umar misalnya. Ludah Nabi, iya. Karena Nabi itu punya khususiah, punya kekhususan, keistimewaan yang tidak ada pada muslim yang lain. Sama dengan membaiat Nabi, wanita membaiat Nabi, kami membaiat engkau ya Rasul untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh bayi hidup-hidup, untuk tidak begini. Ada kan? Ada riwayatnya. Tapi tidak ada riwayat para tabi'in membaiat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami membaiat engkau bahwa kami tidak akan berzina, tidak akan minum khamar, tidak akan berjudi, akan selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Nggak ada. Nah, ini kesalahan sebagian torekot sufiyah yang membikin baiat. Torekot sufiyah itu membikin baiat. Isi baiatnya seperti itu. Kami tidak akan begini, kami tidak akan begini. Gitu ya.
wa sawwaru suwarahum, dan mereka membikin patung-patung orang yang sudah mati. Siapa? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Ini orang-orang saleh yang sudah wafat. Apakah patung-patung itu langsung disembah? Tidak. Ya. Iblis pintar, dibiarkan. Dan iblis menggoda manusia itu penuh dengan tipuan. Ditipu. Hormati orang-orang soleh kalian. Ini sebuah kalimat yang hak, kalimat yang bagus. Menghormati orang-orang soleh kan? Ditipu. Caranya bagaimana? Bikin patung. Dibikinlah tuh patungnya Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Ada di surat Nuh kan, nama-nama itu. Fatala alaihimul amad, lalu panjang waktu berjalan, entah berapa belas tahun, berapa puluh tahun, akhirnya patung itu disembah. Setahun, 2 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Maka itulah kesyirikan pertama di muka bumi. Maka Allah utus Rasul pertama di muka bumi. Siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Syekh Utsaimin dan beberapa imam menolak kalau setelah Nabi Adam adalah Nabi Idris. Kan yang terkenal begitu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail. Syekh Utsaimin dan beberapa imam karena pakai dalil ya, nggak pakai katanya, maka setelah Adam adalah Nuh, Rasul pertama di muka bumi, Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Sebelum kita bersoal jawab, ada ayat beliau bawakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum engkau ya Muhammad seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada Rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali aku, maka sembahlah aku, fa'buduni. Beliau bawakan ayat ini untuk menerangkan bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak berdakwah tauhid. Tidak ada. Kita mendengar sebagian syubhat mengatakan Nabi Nuh itu dakwanya begini-begini, kalau Nabi Ibrahim begini-begini, kalau Nabi Musa begini-begini, sesuai dengan kaumnya masing-masing. Rasulullah Muhammad SAW beda lagi. Ini jelas keliru besar, kebatilan yang nyata. Dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dakwah mereka sama. Apa? Tauhid. Jelas ayatnya. Seluruh nabi, rasul yang kami utus, semuanya mengajak kaumnya untuk menyembah aku. La ilaha illa ana.
tidak ada sembahan kecuali aku. Ya. Subhat tadi mengatakan, lihat saja apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh tentang kapal itu. Beda-beda kan? Padahal sama, berdakwah tauhid. Bahwa nasib mereka berbeda-beda, ya. Ada Nabi, Rasul, sekaligus Raja, rajanya para raja. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada yang miskin semiskin-miskinnya, ada yang tidak punya apa-apa. Nasibnya beda-beda. Adapun dakwahnya sama, mendakwahkan tauhid. Wallahu. Ada pertanyaan? Silakan. Anak Nabi Nuh, istri Nabi Lut, mereka diriwayatkan tidak berbuat syirik, tetapi kenapa diriwayatkan masuk neraka? Siapa bilang? Siapa bilang? Bagaimana tidak syirik? Mengikuti Nabi Nuh tidak mau, mengikuti Nabi Lut tidak mau. Bahwa istrinya Nabi Lut pro kepada para homo itu dosa selanjutnya. Inti dosanya dia tidak mengikuti syariat Nabi Nuh, Nabi Lut. Apa syariat Nabi Lut? Ya jelas tahu. Kan'an tidak mau masuk ke kapal Nabi Nuh. Kenapa? Karena beda keyakinan. Nabi Nuh bertauhid, Kan'an syirik. Jadi ini penanya menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Inti kesalahan istri Nabi Lut, anak Nabi Nuh, ayah Nabi Ibrahim, paman-paman Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, inti kesalahan mereka adalah syirik. Apa akidah Kesultanan Utsmaniyah Turki? Yang jelas bukan salah. Yang jelas bukan salah. Dan banyak penyembah kubur, torekot-torekot sufi ya. Maka terus tampil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah itu ya. Dan waktu itu kan Saudi tidak berada di bawah Turki Utsmani. Kan antum jangan bayangkan bahwa khilafah Turki Utsmani seperti kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid. Tidak. Ya hanya beberapa negara. Ya buktinya Indonesia, Malaysia, apa di bawah kekuasaan Turki Utsmani? Kan tidak. Jadi tidak seluruh dunia. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya. Seluruh dunia di bawah kekuasaan beliau-beliau itu, para khalifah itu. Apa hukum berperang mempertahankan kedaulatan negara jika diganggu negara lain? Sama dengan kita pertahankan rumah kita. Ketika rumah kita mau diserang, ketika harta kita mau diambil, dizalimi, bolehkah kita membela diri? Bukan boleh, harus. Kalau kita mati, syahid. Kalau kita bunuh dia yang mau menzalimi rumah kita, harta kita, dia masuk neraka. Walaupun dia muslim. Walaupun dia muslim. Bolehkah sesekali mendengar ceramah dai syubhat supaya mengetahui bualan-bualan mereka? Buat apa? Buat apa?
apa, nggak ada gunanya iseng-iseng seperti itu. Daripada ya itu dengarkan dai-dai sunnah, jelas bermanfaat. Ceramah masai maupun dengan terjemahan, jelas itu bermanfaat. Ini buat apa? Bikin sesak dada, bikin sakit hati. Belum kalau kita terkena syubhat. Jangan main-main dengan syubhat. Muhammad bin Sirin menutup telinganya ketika satu ketika beliau tidak sanggup meninggalkan tempat itu, dan di situ ada ahlul bidah sedang bicara. Beliau tutup telinganya. Itu sekelas beliau. Khawatir terkena syubhat, apalagi kita. Ya, maka jangan main-main dengan syubhat. Tutup telinga. Adakah dalil yang menguatkan adanya sebagian pendapat yang membolehkan mahram perempuan, yakni sesama perempuan adalah mahram dari yang lain? Mana dalil? Gak ada. Yang ada justru sebaliknya. Ketika ada seorang lelaki lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, aku harus ikut perang ini, tapi istriku berangkat haji. Gimana ini?" Kata Nabi, "Tidak usah ikut perang. Temani istrimu berangkat haji." Apakah istrinya waktu itu ada teman perempuannya? Insya Allah pasti. Dan keadaan sudah aman kan? Islam sudah menang, Mekah sudah dikuasai, Madinah apalagi. Tetap Nabi memerintahkan laki-laki ini untuk menemani istrinya pergi haji. Karena wanita haram bersafar 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam, ada 3 riwayat ya. Walaysa ma'aha dhu mahramin, tanpa seorang mahram. Mahram dari seorang wanita pasti laki-laki. Mahram dari seorang laki-laki pasti perempuan. Mahram itu apa sih? Iya, yang tidak boleh dinikahkan. Yang tidak boleh dinikahkan. Si Ahmad sama Fatimah jangan nikah ya. Kenapa? Karena mahram. Abang dengan adik, paman dengan keponakan, gitu. Tentu laki dan perempuan mahram. Ya. Masa bilang, ini Fatimah jangan nikah sama Khadijah ya. Ini Ani jangan nikah sama Siti ya. Ini ucapan apa itu? Ya. Yang namanya mahram nggak boleh dinikahkan tentu laki dan perempuan. Kalau perempuan dan perempuan, ya nggak mungkin. Maka sesama wanita ya tidak bisa jadi mahram. Malah mahram nggak bisa dinikahkan. Ya. Masuk perempuan dan perempuan dinikahkan. Bagaimana di suatu kondisi mendapatkan gaji besar, namun sering lalai sholat berjamaah di masjid, dan kadang sholat di akhir waktu, apakah perlu ditinggalkan? Kalau memang pasti seperti itu, tidak mungkin sholat di awal waktu tidak bisa berjamaah, tinggalkan. Tapi kalau masih bisa disiasati, bisa. Ya. Kerjaannya luar biasa. Duhur itu cuman dikasih waktu 1/4 jam misalnya ya, untuk istirahat makan ya. Antum bisa ya, asal antum bisa 1/4 jam itu bebas ya. Kalau duhurnya jam 12 ya jam 12 sampai 12:04. Kalau duhurnya 12 kurang 1/4 ya 12 kurang 1/4 sampai jam 12. Buat sholat berjamaah. Makan nanti kan bisa diatur. Sholat berjamaah nggak bisa diatur. Allah dan Rasulnya yang ngatur. Kalau makan, rapat, kondangan, dan seterusnya kan bisa diatur. Syariat jangan coba-coba ngatur syariat. Syariat yang ngatur kita, bukan kita ngatur syariat. Jangan seperti sebagian saudara kita
Jangan nanti sekarang aja nih, mumpung sepi, tanggal 11, 12, 13 ya, lempar jumroh. Mumpung sepi nih, ya sepi, belum waktunya. Jam 9, jam 10 kan belum waktunya melempar jumroh. Melempar jumroh tanggal 11, 12, 13 adalah setelah zuhur. Nah, kaum kita mengatur syariat, nggak boleh syariat yang mengatur kita. Maka walaupun masih sepi, kita tunggu. Wallahu. Ada lagi? Habis? Kalau habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi